Rumah mungkin jadi salah satu tempat yang paling nyaman untuk sebagian orang, karena biasanya rumah dijadikan tempat kita untuk beristirahat dari kepenatan yang ada. Dulu aku pernah tinggal di sebuah rumah di daerah Lembang, Bandung, di suatu perumahan terkenal. Sebuah rumah yang cukup besar dan sebenarnya nyaman untuk dihuni. Apalagi suasana di sana memang sangatlah sejuk. Namun, siapa sangka suasana yang terlihat tentram itu bisa berubah seketika jika malam hari. Seperti malam itu, sambil menunggu mengantuk, aku mendengarkan lagu di kamarku. Sampai akhirnya aku pun mulai mengantuk. Kumatikan lagu yang kuputar dan mulai beranjak menuju tempat tidur. Kulihat jam, menunjukkan pukul 11 malam. Belum sampai aku terlelap, tiba-tiba terdengar suara TV olehku. Aku duluan ya. Siapa nih yang nonton? Temen kamu cantik kok. Mungkin orang tuaku yang sedang menonton, pikirku. Aku pun acuh dan kembali untuk tidur. Lalu aku mulai berbaring di atas tempat tidurku. Namun, saat akan tidur, tiba-tiba terdengar Kamu gak perlu membuktikan apa-apa pada papa. aduh, terdengar suara TV yang sangat kencang. Aku sedikit kesal. Namun karena sudah sangat mengantuk, lagi-lagi aku menghiraukan suara itu. Dan aku pun tertidur. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi sekali. Saat aku keluar, aku bertemu orang tuaku. Kemudian aku bertanya, kenapa kemarin malam volume TV sangat kencang sekali? Namun ketika aku tanya, mereka menjawab, tidak ada yang menonton TV malam tadi. Hal ini pun membuatku heran. Waktu pun berlalu. Malamnya, aku mencoba untuk tidak tidur terlalu malam. Namun, entah kenapa malam itu aku sangat sulit untuk tertidur.
Aku terdiam dalam kamar sambil mendengarkan lagu seperti biasa. Dan ketika waktu menunjukkan jam 11 malam, tiba-tiba ku dengar suara TV menyala kembali. "Ma, Pa," teriakku. Dan ketika itu terdengar suara tertawa kecil dari luar sana. Aku pun keluar dari kamarku. Dan ketika aku lihat, TV di luar kamar memang menyala. Namun, tidak ada siapa-siapa. Ya, tidak ada yang menonton TV itu. Aku pun sedikit keheranan. Siapa yang menyalakan TV? "Ma, Pa." Aku pun mencoba mengintip ke dalam kamar orang tuaku. Dan sepertinya mereka sudah tertidur. Aku pun segera berjalan menuju depan TV dan berniat untuk mematikannya. Ketika baru saja aku mematikan TV, astaga! Seketika badanku terdiam kaku ketika dari arah dapur aku melihat sosok nenek tua dengan rambutnya yang putih. Nenek itu berwajah sangat pucat, mengenakan kebaya berwarna coklat dan kakinya tidak menapak ke lantai. Sosok itu menatap ke arahku. Refleks aku langsung berlari ke dalam kamar. Dan berusaha tidur sambil membaca doa-doa. Tiba-tiba terdengar suara. Aku membalikkan badan. Dan kini kulihat sosok nenek itu sudah berada di dalam kamarku. Sampai akhirnya nenek itu pergi dengan berubah wujud menjadi asap hitam pekat. Aku masih syok dengan kejadian tadi. Aku merahasiakan apa yang terjadi tadi dan bahkan tidak menceritakannya pada orang tuaku. Sudah hampir 3 hari, aku tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Aku coba untuk mencari kesibukan dengan banyak kegiatan di luar, sehingga sampai rumah, aku bisa langsung tidur. Namun, tetap saja, aku masih tidak bisa melupakannya. Dan entah kenapa, sebenarnya ada niat dalam diriku untuk menceritakan kejadian ini. Namun,
seperti ada yang menghalangiku. Orang tuaku pun sempat menanyakan kondisiku. Mungkin mereka melihatku seperti ada masalah. Namun aku tetap diam dan tidak banyak bicara, dan memutuskan untuk langsung masuk ke dalam kamar. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku mencoba untuk tertidur. Sampai ada yang mengetuk pintu kamarku. Sepertinya orang tuaku ingin mengajakku bicara lagi. Aku pun menghiraukannya. Tapi ketukan itu lama-kelamaan semakin keras. "Iya, tunggu," jawabku ketus. Sampai ketukan itu pun hilang. Dan ketika aku buka pintu kamarku, aku kaget setengah mati ketika di depanku aku melihat sesosok makhluk sedang jongkok. Sosok itu berjongkok membelakangiku. Rambutnya berantakan dan panjang. Dan dengan sangat tiba-tiba, astaga! Dia membalikkan badan. Dan kali ini terlihat mukanya yang terkena luka sayatan dan matanya yang menakutkan, serta mengeluarkan darah dan mulut yang menganga dengan lidah menjulur. Aku mencoba untuk berteriak sekeras mungkin. Tiba-tiba dari kejauhan kulihat sosok nenek tua yang kemarin dia datang mendekatiku. Dan entah apa yang terjadi, seketika sosok wanita menyeramkan itu pun hilang. Dan kulihat sosok nenek tua itu hanya tersenyum kepadaku. Dan tak lama, orang tuaku pun datang menghampiriku. Mereka khawatir dengan kondisiku. Ketika kulihat lagi, sosok nenek tua itu pun sudah tidak ada. Aku langsung menceritakan apa yang aku alami pada kedua orang tuaku. Dan keesokan harinya, orang tuaku pun memanggil temannya yang bisa melihat hal-hal gaib. Dan ketika coba dilihat, ternyata banyak sekali sosok yang sering datang ke rumahku ini. Katanya, rumahku ini adalah perbatasan alam gaib. Dan tentang sosok nenek tua itu, katanya dia adalah sosok yang menjaga di rumah ini. Dan ternyata nenek itulah yang suka menyalakan TV saat tengah malam di rumahku. Katanya agar suasana di rumahku ini
tidak terlalu sepi. Dan semenjak kejadian itu, aku pun semakin terbiasa dan tidak pernah merasa aneh lagi jika mendengar suara TV yang menyala tiba-tiba tengah malam. Yang pasti, kita tidak pernah tahu kapan mereka datang, di mana mereka muncul, dan bagiku, mereka nyata. Asalkan kita kuat iman dan jangan biarkan sugesti negatif mempengaruhi pikiran kita.